Assalamualaikum, kita mulai sesi pertama kajian kitab Al-Awamil bersama Ustadz Agus Jamaluddin. Tafadhal Ustadz dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Ai. Baiklah teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, marilah kita mulai pembelajaran sesi pertama kitab Al-Awamil ini. Berikut ini saya tampilkan. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan untuk musannif kita Imam Ajurumi, kemudian guru-guru kita, dan tentu saja untuk kedua orang tua putri. Anak hadirin yang kulintanya sholiyahi wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadrati sunnah wa ala hadrati wa nasyati bin musain wa ala hadrati abaina wa matin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjut ke materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin wa hiya tanqasimu ila qismaini lafdiyatun wa ma'nawiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kalau menyebut asmaning Allah Ar-Rahmani kang murah ing dalam dunia lan akhirah, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat. I'lam murwan sira annal awamila ing satuhune sakehe amil pinahwi ing dalam ilmu nahu mi'atu amilin iku 100 amil. Wahia lan utawi iya awamil 100 amil itu ya, nyatu amilin boleh ke situ. Dan kosimu iku terbagi dan kosimu iku terbagi ila kisma ini maring mungduma. Labdiyatun siji amil labdi bangsa labdi wa maknawiyatun lan kapindo amil bangsa maknawi. Dalam nusah atau dalam kitab yang lain, lapan wahiyatan kosimu ila kisma ini tidak ada. Langsung saja jadi i'lam annal awamila finnawi mi'atu amilin labdiyatun wa maknawiyatun. Ini kitab-kitab amil yang tersebar di Banten. Nah itu rata-rata tidak ada wahiyatan kosimu ila kisma ininya. Karena saya ngambilnya dari kitab Tasilnil Amani, maka saya tulis aja ini. Ya, jadi wahiyatan qasimu ila qismaini ini saya dapatkan dari kitab Tasilnil Amani karangan ulama dari Patani, Thailand. Jadi maknanya bisa begini, wahya lan utai iya mi'atu amilin, wahya atau ianya itu kal awamil. Wahya lan utai iya al awamil, tangkosimu iku terbagi, iku narima kabagi gitu. Iku narima kabagi iya awamil, ila kisma ini maring rong bagian. Bisa maknanya seperti itu. Ini logat aja dulu nanti. Kalau misalnya logatnya sudah selesai, semua nanti insya Allah akan saya
tampilkan juga i'rabnya. Jadi i'rabnya bagaimana? Mulai dari Bismillah sampai dengan eh, akhir kitab Al-Awamil. Ini kita membahas tentang definisi teks Al-Awamil, kitab Al-Awamil, kemudian akan saya terangkan secara ya lumayan lah kita terangkan sedikit maksudnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu tidak pilih kasih. Mau itu orang kafir, mau orang muslim, mau beriman, mau tidak beriman, suka maksiat atau tidak suka maksiat, Allah itu Maha Rahman. Makanya tak jarang di dunia ini banyak orang yang tidak suka ibadah tetapi rezekinya lancar gitu ya. Itu karena Allah Maha Rahman. Ar-Rahim, Allah Maha Welas Asih. Welas Asih itu ini kata ulama khusus di akhirat saja. Jadi rahimnya Allah itu hanya diperuntukkan bagi eh, umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Insya Allah nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah itu di akhirat. I'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amili. I'lam, ketahuilah. I'lam itu kalimat fi'il amr. Ketahuilah, domirnya anta. Tapi domirnya disimpan. I'lam, ketahuilah oleh kamu, wahai para pembelajar, annal awamila, sesungguhnya amil, amil-amil itu. Amil-amil, nanti akan saya jelaskan amil itu apa. Pokoknya amil-amil aja. Awamil itu jamak dari amil. Pinahwi di dalam ilmu nahu, mi'atu amilin, itu jumlahnya 100 amil. Jadi amil dalam ilmu nahu 100 amil. Itu aja dulu ya. Kemudian wahiyatan kosimu ila ini. Kemudian amil dalam ilmu nahu ini. Yang 100 amil ini. Tankosimu itu terbagi. Ya, terbagi amil tersebut ila ini menjadi dua bagian. Ada labdiyatun, ada disebut amil amil kelompok amil labdi, wa maknawiyatun, dan ada kelompok amil maknawi. Nah, sekarang amil itu apa? Amil itu gini loh. Amil itu adalah sesuatu kalimat yang mempengaruhi kalimat setelahnya, i'rabnya, ya. Misalnya begini, awamil, al-awamil ini ketika tidak ada yang memerintah, ini ujungnya dibacanya awamilu, awamila, apa awamili. Tapi dia ketika kemasukan anak, ya, ketika kemasukan huruf anak ya, awamila ini dibacanya awamila, karena jadi isim anak. Nah, anak ini disebut amil, ya, dan awamila disebut ada ini ya, sekali lagi, awamil, awamil ketika awamil itu eh, tidak didahului oleh kalimat lain dan setelahnya juga tidak ada, maka awamil itu bingung dibacanya. Awamila, awamilu, awamili, awam. Ya, awamila, awamilu, apa awamili. Tapi ketika dia kemasukan anak, ya, ketika dia kemasukan anak, maka lafaz awamil ini menjadi dibacanya awam. Nah, lafaz nahu, nahu. Ketika dia sendirian, nahunya itu dibacanya nahu, nahwa, nahwi gitu.
an-nahwu itu ya. Nahwu dibaca nahwu, nahwa apa nahwi. Ketika dia kemasukan huruf jar pi, maka nah nahwu itu dibaca nahwi, bin nahwi. Nah, yang mana amil? Amil itu adalah yang ini, ya. Makmul itu adalah nahwi ini, gitu ya. Bagaimana kalau nahwu kemasukan anna? Ya dibacanya an-nahwa, an-nahwa gitu. An-nahwa. Awamil, eh, awamil, awamil ini ketika memasukkan fi fil awamili dibacanya. Ya. Nah, pi dan ana ini dalam kalimat ini ya, ini namanya amil. Gitu ya. Jadi kalimat yang mempengaruhi i'rab kalimat setelahnya. Begitu juga bismillah. Asma bismillah itu asalnya katanya kata ulama bismillah. Nah, bismillah itu ismu asalnya. Ismu kemasukan menjadi ismi. Kemudian disatukan menjadi ismi. Makanya itu ada alifnya itu tuh ya. Kayak kayak depannya kayak ada alifnya. Itu mengganti alif yang itu katanya. Alif yang dibuang. Ibaratnya ismi. Kemudian disingkat menjadi bismi gitu. Bismi. Nah, amilnya mana? Ismi. Amilnya itu adalah ya. Ma'mulnya adalah ismi. Jadi ada amil, ada ma'mul. Pi itu disebutnya amil, ya. Kemudian an-nahwi, an-nahwi itu disebutnya ma'mul. Pi itu yang memerintah, an-nahwi itu adalah yang diperintah. Pi itu amil, an-nahwi ma'mul. Anak itu amil, al-awamilah itu ma'mul. Itu saja dulu ya. Karena banyak. Amil itu kan di sini jumlah amil dalam ilmu nahu itu adalah mi'atu amilin 100. Kalau kita bahas 100 itu ya lama. Kita bahas itu aja dulu ya. Nah, selanjutnya bagaimana selanjutnya? Wahia amil itu dalam ilmu nahu itu Tankosimu terbagi ila kismaini kepada dua bagian. Ada dua kelompok amil dari 100 yang itu. Ada lafdiyatun, ada kelompok amil lafdi, ada kelompok amil maknawi. Ya, kata dalam syarah kitab dijelaskan bahwa kata Syekh Nawawi Mandaya lafdiyatun itu ma yutalafadu wa yudraku. Suatu kalimat amil yang dilafadkan dan bisa dideteksi gitu ya. Kelihatan kalau ini atau kedengar suaranya. Manawi itu nggak jelas, nggak kelihatan. Tapi dia memerintahkan juga. Labdi itu ada bentuknya. Nah, lapad anna dan lapad pi itu amil labdi. Kenapa? Karena dia kelihatan ya. Dia kelihatan. Itu lafadu dilafadkan. Annal awamila tuh dilafadkan kan. Annal awamila. Ini namanya amil lafdi. Pin nahwi, nya dilafadkan, maka ini termasuk amil lafdi. Kalau manawi itu amil yang tidak dilafadkan dan tidak bisa dideteksi oleh panca indera gitu. Nah, nanti ini pembahasan ini akan dibahas nanti di ujung amil manawi itu. Lanjut ya. Nah, falafdiyatu minha ada dani. Amil lafdi, amil lafdi ya tadi. Oh, saya bahasa Jawanya dulu ya, logat Jawanya dulu. Falab dia tuh maka utawi amil bangsa labdi minna setengah saking 100 ada dani kurang duman.
atau rong bagian. Kalau di kitab lain ala dorba ini ingatasi rong bagian seroba ya. Ada baik, ada sama aja. Boleh ada lapan ada dani, bisa juga ala dorba ini. Kalau ala dorba ini ikut tetap ingatase rong bagian. Balap dia tuh mangka utawi amil bangsa labdi minna setengah sagi 100 ada dani iku rong bagian. Iku ada dani itu iku jumlah heroro gitu. Balap dia tuh mangka utawi amil bangsa labdi minna setengah sagi 100 ala dorba ini ikut tetap ingatase rong warna. Itu kalau yang ala dorba ini ya. Sama iyatun siji amil lafdi, awas nih karena amil lafdi ini terbagi dua, maka dibacanya sama iyatun itu siji amil lafdi bangsa samai, kemudian wakiasiatun dan kapindo amil lafdi bangsa kiasi. Pasama iyatu maka utawi amil lafdi bangsa samai minha setengah sai 100 ihda watis una amilan iku siji watis una amilan lan 90 amilan apane amile. Ini juga di kitab lain ada lafadznya ada yang beda, yaitu fasama yaitu minha ahadun watis una amilan. Sama aja maknanya ya. Amilab pasama yaitu maka utai amilab di bangsa samai minha setengah sagi 100 ahadun iku siji watis una lan 90 amilan apane amile. Jadi sama aja. Ada yang baca ihda, ada yang baca ahadun. Wal qiyasiyatu lan utahi amil lafdi bangsa qiyasi minna setengah sai 100 sab'atun iku pitu. Nah, kita bahas sekarang. Amil lafdi, tadi kan ada amil lafdi, ada amil maknawi ya. Jadi amil 100 itu jumlahnya, amil yang jumlahnya 100 itu terbagi dua. Ada amil lafdi, ada amil maknawi. Kita bahas amil lafdi dulu. Amil lafdi itu, yang amil yang ada lafadznya. Amil lafdi itu dari 100 itu terbagi dua. Ya, ada dani atau ala dorba ini terbagi dua. Yang pertama amil labdi sama ini nih wal qiyasiyatu dan amil labdi qiyasi. Apa sih bedanya amil labdi samai dengan amil labdi qiyasi? Amil labdi samai itu ngamalnya eh, kan mendengar dari orang Arab ya. Kata orang Arab pi itu menjerkan kepada kalimat isim. Kata orang Arab, kita nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, eh, nggak bisa buat sendiri gitu. Itu mah sudah dari sononya, dari Arabnya, dari kalam Arabnya, pi itu menjerkan kalimat isim. Ada yang menjerkan kalimat isim, kalimat itu ada yang menasabkan kalimat isim, ada yang menjajemkan kalimat fi'il. Itu kalau amil lapis sama itu emang dari sononya, jadi kita tidak bisa menolak. Pokoknya begitu saja. Kalau amilab dikiasi, itu amil yang lafadznya itu bisa dikiaskan oleh kita berdasarkan kaidah umum. Misalnya begini, kaidah umumnya itu amil apa fiil, kalimat fiil itu misalnya ya, kalimat fiil itu ada fiil muta'adi, ada fiil lazim. Fiil muta'adi itu fiil yang membutuhkan kepada fa'il dan maf'ul. Kalau fi'il lazim cukup fa'ilnya saja. Itu aja itu kaidahnya. Jadi isinya itu fi'il muta'ad itu bisa kalimat, bisa doroba, bisa nasoro, bisa fatah dan lain-lain. Ya, fi'il lazim bisa khoroja gitu, bisa dahola, bisa koma itu amilah apa namanya? Fi'il lazim. Nah, itu kaidah-kaidah seperti itu disebutnya amilat dikiasi.
Jadi itu mah kita bisa mengkiaskan. Oh ini fi'il muta'ad nih, berarti dia ngamalnya harus ada fa'il dan maf'ul. Oh ini fi'il lazim, oh berarti setelahnya cukup ada fa'il saja gitu. Ya, itu amil labdi kias. Terus pasamaiyatu adapun, pakai bahasa Jawa dulu ya. Oh, udah tadi ya. Pasamaiyatu adapun amil labdi sama ini. Nah, karena ada amil labdi sama ini ya, yang tadi tuh yang terbagi dua, ada amil labdi sama ada amil labdi kias. Amil labdi sama ada berapa? Pasamaiyatu minha ihda wa tis'una amilan. Amil labdi samai itu ya dari yang 100 amil itu jumlahnya ihda wa tis'un. Ada 1 dan 90 berarti 91 amil. Ingat ya, amil lapis samai jumlahnya 91 amil. Wal qiyasiyatu minha sab'atun dan amil lapis kiasi jumlahnya dari 100 itu sab'atun itu 7. 7 amil. Nah, ini masih ini ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana amil maknawi? Kan amil lapis sudah. Amil maknawi wal maknawiyatu minna isnani lan utawi amil bangsa maknawi minas setengah sajaratus isnani kuroro. Amil maknawi itu dari 100 itu hanya dua. Nah ini kita akan bahas paling ujung dari kitab ini. Amil maknawi itu jumlahnya cuma dua amil. Nanti bentuknya seperti apa kita akan bahas nanti. Nah jadi kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya seperti ini. Yang tadi kita pelajari ya. Jadi amil dalam ilmu nahu ada 100 amil terbagi dua bagian. Satu amil labdi, ya, dua amil maknawi. Kemudian amil labdi terbagi dua. Amil labdi samai, ada amil labdi kiasi. Jumlahnya bagaimana? Jumlahnya amil labdi samai itu 91 amil. Jumlah amil labdi kiasi itu 7 amil. Jumlah amil maknawi itu 2 amil. Jadi totalnya 100. Nah, ini skemanya. Skemanya atau peta konsepnya amil labdi itu. Jadi amil al-awamil finalmi atau amil dan dasar amil ya. Labdi maknawi. Labdi terbagi dua, samai, kiasi. Jumlahnya amil maknawi 2, amil labdi samai 91, amil labdi kias 7. Nah, nanti nih ya, amil labdi samai akan dibahas nanti ya. Ini terbagi menjadi Watu tanawa'us samaiyatu ala salah satu asyara nau'an. Ini amil lapis sama yang 91 amil ini, ya, yang 91 amil ini, itu tutanawa'u akan dibagi menjadi 13 bagian. Watu tanawa'us landen warna-warna. Dan samaiyatu apa amil lapis samai ala salah satu asyara nau'an ingat saya tulung ulas apa ane warna. Jadi ambil lapis samai itu tanawa itu dibagi-bagi. Apa yang dibagi? Asamayatu. Apa amil? Apa amil lapis samai? Amil lapis samai yang 91 amil itu akan dibagi-bagi ala salah satu asarunawaan kepada 13 bagian. Gitu ya. Nanti sesi kedua dari kajian kitab ini kita akan bahas ini dulu ya, amil lapis samai yang 13 bagian ini. Jadi mulai dari bagian pertama sampai bagian yang ke-13. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini eh, mudah-mudahan bisa dipahami ya mukadimah al-awamilnya itu dan ngajinya terus sampai selesai. Sekian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.